Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rola Hotana. Saya dari kelas 2 CAKT absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya mutu. Jadi, eh, jenis biaya mutu itu ada empat. Jenis biaya mutu itu ada empat. Yang pertama itu biaya pencegahan adalah biaya untuk mencegah cacat produk. Contohnya itu seperti pelatihan karyawan, pemeliharaan mesin, dan audit mutu internal. Yang kedua ini ada biaya penilaian, adalah biaya untuk memeriksa dan menilai kualitas produk. Contohnya itu seperti inspeksi bahan baku, pengujian produk jadi, dan biaya laboratorium uji kualitas. Yang ketiga ini ada biaya kegagalan internal. Ini adalah biaya akibat hasil produk yang ditemukan sebelum dijual. Contoh itu barang rusak saat diproses dan biaya pengerjaan ulang. Yang terakhir ini adalah biaya kegagalan eksternal, yang artinya adalah biaya akibat cacat produk yang ditemukan setelah sampai ke pelanggan. Contohnya itu kayak ada komplain pelanggan dan garansi produk. Kemudian selanjutnya ada definisi TQM. TQM itu adalah Total Quality Management, yang artinya adalah pendekatan manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produk, proses, dan layanan melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pemborosan dan cacat produk, meningkatkan efisiensi, dan juga membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Nah, manfaat untuk penerapan TQM ini itu untuk kualitas produk meningkat, biaya produk menurun, dan juga kepuasan pelanggan akan menjadi naik. Selanjutnya, pelaporan biaya mutu. Pelaporan biaya mutu ini adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan serta menemukan sumber penyebab ketidakefisien. Nah, ini ada contoh laporan biaya mutu. Dia itu ada judulnya dulu PT Laporan Biaya Mutu untuk tahun yang berakhir. Di sini ada biaya pencegahan, yaitu seperti ini. Salah satunya ada biaya pelatihan mutu, biaya review design, biaya penilaian ini ada inspeksi bahan baku, biaya proses acceptance, kemudian biaya kegagalan intern itu salah satunya adalah biaya pengerjaan kembali, dan biaya kegagalan ekstern itu salah satunya adalah eh, biaya jaminan. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem job order costing. Sistem job order costing itu digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, dalam proses produksi ini bisa terjadi kerugian. Yang pertama itu ada bahan baku sisa, barang cacat, dan biaya pengerjaan kembali. Tujuannya itu untuk perlakuan akuntansi agar mengetahui penyebab kerugian secara jelas dan mengendalikan biaya produk agar tetap efisien. Nah, ini ada pelakuan akuntansi untuk kegiatan proses produksi job order costing. Yang pertama itu akuntansi bahan baku sisa. Jadi, jika sisa bahan baku itu masih bisa dijual atau digunakan lagi, jika dijual dicatat ke pengurang biaya produksi, jika digunakan dicatat pengurang biaya bahan baku. Kemudian di sini ada akuntansi barang cacat. Barang cacat yang masih bisa diperbaiki dicatat di biaya tambahan produksi. Kalau barang cacat itu tidak bisa dijual, maka dianggap kerugian produksi. Jika bisa dijual tapi dengan harga lebih rendah, selisihnya itu dicatat sebagai rugi barang cacat. Kemudian yang terakhir ini ada akuntansi biaya pengerjaan kembali. Jika kesalahan disebabkan pekerja tertentu, biaya reward dibebankan ke bagian tersebut. Namun, jika cacat itu dianggap normal, maka biaya reward dimasukkan ke biaya produksi umum. Di sini ada sistem proses costing, itu digunakan pada perusahaan yang memproduksi bahan secara massal dan terus-menerus. Nah, bisa terjadi kerugian seperti barang cacat karena kegagalan internal, bisa jadi dengan penyusutan atau kehilangan selama proses produksi. Tujuan perlakuan akuntansi terhadap kerugian ini agar bisa membedakan kerugian yang masih wajar dan tidak wajar, serta menentukan biaya produksi yang sebenarnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, barang cacat karena kegagalan internal. Jadi, barang cacat yang masih bisa dijual dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Kalau barang itu tidak bisa dijual, maka dicatat sebagai kerugian produksi. Tapi jika perbaikan barang cacat, maka dimasukkan ke biaya produksi periode berjalan. Nah, ada akuntansi untuk penyusutan produksi. Penyusutan normal ini dianggap dari bagian biaya produksi, tidak normal dicatat sebagai kerugian periode berjalan, dan yang terakhir, tujuannya itu untuk memisahkan kerugian yang wajar dan tidak wajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.